Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis covariance atau ANACOVA dengan menggunakan software JASP. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya dapat update materi selang lainnya. Nah, baik, sekarang kita kenalan dulu dengan ANACOVA. Nah, ANACOVA itu adalah, kalau secara gampangannya, dia itu gabungan antara ANOVA dan uji korelasi. Jadi dalam satu analisis tersebut ada uji bedanya, tapi juga ada uji korelasionalnya. Nah, jadi di sini kita membandingkan variabel Y ditinjau dari variabel X1 sekaligus menghubungkannya dengan variabel X2. Nah, atau dengan kata lain, kita bisa menguji apakah ada perbedaan variabel Y antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau dengan kelompok 3 juga dengan mengontrol variabel X2. Nah, supaya lebih konkret, saya langsung kasih kasusnya saja di sini. Jadi di sini peneliti melakukan penelitian kuasi eksperimen. Nah, peneliti ini ingin membandingkan apakah ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari metode belajarnya. Nah, metode belajar ada dua jenis di kasus ini, yaitu jigsaw dan konvensional. Nah, jigsaw ini menjadi kelompok eksperimen, yang konvensional menjadi kelompok kontrol. Nah, kalau kita hanya melakukan penelitian dengan membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, karena ini adalah penelitian kuasi eksperimen yang mana mengambil sampelnya, membuat kelompoknya ini tidak dilakukan secara random, ada kemungkinan kelompok awalnya itu sudah berbeda potensinya, misalkan berbeda IQ-nya. Nah, sedang peneliti menyadari bahwa IQ itu sendiri sangat berpengaruh terhadap prestasi. Kalau kebetulan satu kelompok itu IQ-nya tinggi-tinggi, bisa jadi bukan karena metode belajarnya yang mengakibatkan prestasinya baik, tapi karena IQ-nya. Nah, oleh karena itu, dalam desain penelitian ini, peneliti memasukkan IQ sebagai kovariabel, artinya sebagai variabel yang dikontrol. Jadi IQ-nya itu diibaratkan konstan nilainya, jadi tidak bervariasi. Nah, kenapa kok peneliti melakukan kontrol terhadap IQ? Ya, pertama karena memang dari sisi teori tes IQ itu dirasa mempengaruhi prestasi. Dan yang kedua, peneliti tidak bisa melakukan kontrol eksperimen terhadap IQ karena tidak mungkin membuat IQ itu setara gitu. Jadi apalagi kalau tekniknya tadi menggunakan kuasi eksperimen, jadi IQ-nya tidak bisa disetting antara satu kelompok dengan kelompok lain, harus sama. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah mengontrol secara statistika. Nah, ANACOVA juga bisa dipakai jika peneliti merasa ada variabel lain yang memang secara teoritis itu berpengaruh terhadap variabel Y, tapi bukan merupakan fokus penelitiannya. Jadi dimasukkan sebagai kovariabel. Jadi variabel yang ikut berpengaruh tapi dikontrol atau dibuat konstan. Nah, dalam kasus ini hipotesisnya adalah ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari metode belajar, yaitu jigsaw dan konvensional tadi, dengan mengendalikan IQ. Jadi IQ-nya dikontrol supaya IQ tersebut tidak mempengaruhi apakah jigsaw atau konvensional yang lebih berperan terhadap prestasi belajar. Nah, analisisnya adalah dengan ANACOVA. Nah, sekarang saya sudah siapkan datanya di JASP. Ini ada prestasi, ada IQ, dan ada kelompoknya kelompok kontrol yang pakai konvensional dan eksperimen yang menggunakan jigsaw. Nah, sekarang kita coba dulu kalau tidak menggunakan ANACOVA, kita hanya menggunakan independent sample t-test saja, jadi tanpa mengontrol IQ. Kita coba t-test, independent sample t-test, kemudian kita bandingkan
prestasi masukkan di variabel, kelompok dimasukkan di grouping variabel. Kemudian kita centang yang deskriptif. Nah, kalau kita hanya bandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, kita lihat di sini dia P-nya kurang dari 0,001, berarti signifikan. Berarti ada perbedaan prestasi belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Mana yang lebih tinggi? Kalau di deskriptif sini dilihat yang eksperimen lebih tinggi. Gitu. Nah, itu kalau kita tidak mengontrol IQ. Gitu. Jadi tanpa mengontrol IQ kita mendapatkan kesimpulan kelompok eksperimen prestasi belajarnya lebih tinggi. Oh, berarti Jigsaw mampu meningkatkan prestasi. Nah, tapi tunggu dulu. Jangan-jangan perbedaan prestasi di sini bukan diakibatkan karena perlakuannya, tapi karena ada variabel lain, yaitu IQ. Nah, oleh karena itu IQ-nya kita kontrol dengan teknik ANOVA. Kita lakukan ANOVA, klik di sini, ANOVA, pilih yang ANCOVA. Nah, kita masukkan prestasi sebagai dependent variable, kemudian kelompok sebagai fixed factor, IQ sebagai covariat. Nah, kita baca di sini kelompok nilai F-nya 1,1, P-nya 0,3. Nah, dia tidak signifikan. Sementara IQ di sini signifikan. Nah, IQ berkorelasi dengan prestasi, tapi di sini kelompok antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen ternyata tidak berbeda prestasinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita sudah mengontrol IQ-nya. Oh, jadi kalau dibuat IQ-nya itu setara antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, ternyata tidak ada beda. Jadi tadi di hasil analisis pertama di tes tadi ada bedanya. Ini bisa jadi bukan karena perlakuannya, tapi karena memang sejak awal IQ-nya mereka sudah tidak setara. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya melakukan analisis ANOVA itu karena kita tahu bahwa ada variabel di luar variabel penelitian kita yang ikut berpengaruh, tapi kita tidak bisa kontrol secara eksperimen, secara perlakuannya. Kita bisa kontrol secara statistik. Nah, seperti itu penjelasan singkat mengenai ANOVA dengan software JASP. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.